pengalaman dengan Tuhan perlu setiap hari, tidak setahun sekali. Karena pengalaman itu tidak akan ada kalau kita tidak memberitakan Injil. Bela yang kuat itu gampang, ya. Bela yang hebat itu gampang, bela yang terkenal itu gampang. Tapi stand with the weak itu butuh courage. Pada saat Paulus, Apolos, para murid di Korintus diporak-porandakan oleh perpecahan yang banding-bandingkan, Lukas mengcounter itu dengan ungkapan kasih. Membanding-bandingkan, comparison itu akar banyak permasalahan, akar banyak dosa. Kisah Rasul 19:20 ini saya beri judul Discernment Without Discipline. Ya, ketajaman dalam melihat, mengambil keputusan, tetapi kemudian tidak di follow up dengan disiplin untuk mengerjakannya. Nanti saya jelaskan kenapa judulnya seperti itu. Ini kira-kira perjalanannya yang ketiga, ya, dari Antiok. Di pasal 18 bagian terakhir dia ke Tarsus, kemudian ke daerah Virgia, ya. Ini daerah provinsi Asia ini di sini sekarang adalah Turki. Ada Efesus di sini, ya. Pada saat dia keliling, Apolos sampai di Efesus, disambut oleh Aquila dan Priscilla. Kemudian mereka dibantu, diberi rekomendasi, Apolos pergi ke Korintus, ya, ke Akaya. Akaya itu di sini, provinsi Akaya, ya, ini ibu kotanya Korintus. Kemudian pas Apolos pergi, Paulus datang ke Efesus. Dia tinggal di sini kira-kira 3 tahun menurut Kisah Rasul 20. Kemudian setelah itu dia bermaksud, sesuai dengan surat 1 Korintus, bermaksud mengunjungi gereja-gereja di daerah Eropa ini. Ini Yunani hari ini, ya. Kemudian dia tidak kembali untuk ketemu dengan para penatua di Efesus lagi, tapi dia kapalnya berhenti di Miletus. Sehingga para penatua di pasal 20 jalan ke Miletus, itu pasal 20 nasihat terakhir untuk para penatua, terus dia kembali Yerusalem dan dia ditangkap nanti di Yerusalem. Pertama yang saya mau sajikan, apa yang saya pelajari adalah learning from the success story of pelayanan di Efesus. Ini success story. Ya, ini puncak keberhasilannya Paulus. Dia ngerjakan di mana-mana, tapi tidak disebutkan dia tinggal sampai 3 tahun. Tiap hari diskusi dengan semua murid-muridnya. Dikatakan di pasal 19:20, seluruh Asia, baik Yahudi, baik Yunani, mereka semua dengar tentang Injil. Ya, juga dikatakan bahwa makin hari makin masyhur berkuasa Injil firman Tuhan ini. Tadinya dia cuma pengen nanam gereja, tapi pada ujung di pasal 20, seluruh Asia, tidak hanya Efesus, seluruh Asia, provinsi Asia, bukan benua Asia, provinsi Asia, mendengar tentang Injil. Ini luar biasa pencapaiannya. Kita belajar apa dari Paulus? Jadi yang dia ingin capai, outcome yang dia ingin capai sejak berapa tahun yang lalu. Perjalanan misi yang kedua adalah masuk ke provinsi Asia, ya, kemudian menusuk ke pusatnya yaitu Efesus. Dan dia berhasil. Di pasal 19 ayat 10 dikatakan bahwa semua orang Yahudi, semua orang Yunani di provinsi Asia mendengar Injil. Pertanyaan buat kita, apa yang saudara dari dulu pengen untuk dicapai bagi Tuhan? What is your Asia Minor? Ya, apa yang saudara pernah dambakan ingin menangkan kampusmu,
atau tempat kerjamu, atau something yang saudara doakan sekian lama ingin semua orang mendengar tentang Injil. Dicapai oleh Paulus di pasal 19 ayat 10. Pernah dia ditolak dulu karena waktunya belum, kemudian ditutup jalannya oleh Roh Kudus. Ya, kita belajar di waktu-waktu yang lalu. Yang kedua, requirement for the messengers. Ya, bangun tim, requirement-nya apa? Ini saya ambil dari ceritanya anak-anak Skewa. Semua di Asia Kecil dengar Injil, termasuk anak-anaknya Skewa. Ya, 7 anak Skewa, anak imam besar ini katanya, pemimpin imam ini, dia dengar tentang Injil, dia dengar tentang Tuhan Yesus, tapi tidak punya pengalaman pribadi. Ya, hanya dengar seperti orang mungkin. Makanya saya bilang jangan cuma ikut Bible study terus dengar tahu, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, ini sama dengan ceritanya anak Skewa. Jadi buat Paulus yang penting tidak hanya dengar, tetapi punya pengalaman pribadi. Jadi satu, clear tujuannya yang mau dicapai, didoakan apa. Buat Paulus sejak dulu dia pengen Asia, masuk ke Asia. Yang kedua, timnya kayak apa? Dia tidak mau rekrut anak-anaknya Skewa. Dia butuh orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalamannya bukan setahun sekali. Pengalamannya bukan sebulan sekali. Dikatakan, kalau sudah baca di pasal 19, menarik sekali. Ya, di bagian yang ketiga ini. Diskusi setiap hari. Kalau sudah pikir cuma diskusi aja, pulang pergi diskusi saja, bagaimana seluruh Asia bisa dengar? Karena dalam pemahaman mereka ini, yang namanya diskusi is something for action. Jadi bukan hanya diskusi di Tiranus tiap hari selama 2 tahun, langsung tiba-tiba mujizat seluruh Asia dengar, bukan. Tapi semua yang didiskusikan itu dijabarkan keluar. Ya. Jadi nomor 2, orang punya pengalaman, dan pengalamannya itu bukan pengalaman dalam gedung Tiranus saja. Ya, bukan di Zoom saja, tetapi dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga barbecue-nya dirasakan, diberitakan sampai seluruh Asia mendengar. Jadi strateginya apa? Strateginya adalah tiap hari engage dengan mereka. Pengalaman dengan Tuhan perlu setiap hari, tidak setahun sekali. Karena pengalaman itu tidak akan ada kalau kita tidak memberitakan Injil. Kalau kita tidak melayani, kalau kita tidak menghadapi tantangan dalam melayani dia. Yang keempat, karakter yang didemonstrasikan untuk bisa merubah seluruh provinsi Asia apa? Dikatakan di pasal 19 ayat 8 adalah Paulus berbicara dengan berani, berbicara dengan conviction, berbicara dengan courage. Ini karakter. Ya, courage dan conviction, keyakinan penuh. Kalau orang tidak dapat Tuhan, tidak punya Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan di dalamnya. Dan courage, keberanian. Yang kelima, skill yang dia acquire apa? Adalah bisa arguing persuasively. Di pasal 98 juga. Jadi bisa nuntun orang secara persuasif. Jadi skill, jadi bisa dipelajari. Cara bicara dengan lebih baik, komunikasi lebih baik. Meyakinkan orang lebih baik. Bagaimana memahami temperamennya dan segala macam. Dan keenam, ada heavenly wisdom. Apa itu heavenly wisdom? Hikmat dari surga, menciptakan ruang buat Roh Kudus bekerja melalui permasalahan. Ya, permasalahannya dengan anak Skewa, ujung-ujungnya apa? Firman makin tersebar, orang makin melihat kemuliaan Tuhan, orang makin takut akan Tuhan, kemudian bertobat, para penyihir kemudian bertobat dan segala macam. Jadi ada 6 hal yang saya belajar kunci suksesnya Paulus sehingga mencapai destiny-nya, mencapai mimpinya, yaitu seluruh Asia mendengar Injil. Poin kedua, discernment without discipline. Ini yang saya tadi sampaikan di tema. Begitu kalau sudah lihat di di pasal 19 ya. Setelah semua ini ya, Paulus tahu begitu dia melihat seluruh Asia udah dengar nama Tuhan dibesarkan, dia tahu discernment. It's time for me to move. Sudah waktunya aku untuk ambil assignment berikutnya, tugas berikutnya. Kemudian dia bilang, ini waktunya aku ke Yerusalem, ceritakan tentang kerjaan Tuhan yang besar di Efesus dan seluruh Asia. Mereka perlu dengar ini supaya dikuatkan. Tapi aku mau lewat Eropa, katanya begitu.
Terus dia kirim 2 orang, ya, Timotius dikirim, Erastus dikirim ke Eropa. Terus dikatakan, tapi dia menunda keberangkatannya. Dia wait a little longer. Jadi satu discernment di pasal 19:21, dia tahu setelah semua ini, dia tahu dia harus berangkat ke Yerusalem, ya, lewat Eropa. Dia tahu itu. Jadi discernment-nya bagus sekali. Dia tahu kapan mesti melangkah keluar. Tapi kemudian kayaknya, dugaan saya, dia lack of discipline. Karena biasanya kita manusia semua sama. Kalau kita nikmati sukses, kita senang menikmati lebih lama lagi. Ya, enak rasanya sukses itu enak. Ya, ego kita mulai keluar. Jadi dikirim dulu Timotius dan Erastus, tapi dia menunda keberangkatannya. Setelah dia nunda keberangkatannya, terjadi apa? Ada demonstrasi, ada riots, ada huru-hara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang disebut di sini teaternya, ya. Tahun lalu waktu saya ke Efesus, saya lihat teater besar sekali. Ya, bisa duduk mungkin 25.000 orang. Banyak orang nyerbu ke teater itu, ya, protes. Paulus ingin ngomong, tidak boleh ngomong. Kemudian setelah semua reda, dia berangkat. Jadi dia wasted time di Efesus, ya, karena kurang disiplin. Harusnya begitu discernment ada, dia langkah. Tapi kadang-kadang kita tidak objektif melihat keadaan. Saya termasuk di antaranya. Kita ingin memperpanjang enaknya rasanya menikmati sukses. Ya. Great success atau victory di Efesus, ya, di mana semua orang sudah dengar firman Tuhan, mimpinya tercapai. Dalam keadaan seperti itu memang paling sulit memisahkan antara ego dengan kita. Ya, egonya mulai agak main sedikit. Yang keempat, impact-nya apa? Ya, impact-nya kita tahu bahwa waktu terakhir sekali, jadi Efesus ini kayak anaknya Paulus. Destiny-nya, suksesnya, puncak kejayaannya. Kunjungan terakhirnya harusnya kalau dia peka waktu itu, tidak terjadi demonstrasi dan segala macam. Mungkin sebelum ke Yerusalem dia bisa mampir lagi, bisa pesan-pesan lagi, bisa memuridkan sedikit lagi sebelum ke Yerusalem. Tapi oleh karena ada demo dan segala macam waktu itu, akhirnya dia tidak ke Efesus. Dalam perjalanan dari Filipi ke Yerusalem, dia berhentinya di Miletus. Dan hanya waktu singkat, para penatua saja yang bisa ketemu dia. Kemudian dia pesan-pesan terakhir dan berangkat. Ya, tidak terlalu banyak kerugiannya, tetapi sayang, harusnya mungkin bisa could be better dalam perpisahannya dengan orang-orang di Efesus. Nah, leadership lesson ini adalah pesan-pesannya Paulus kepada para penatua di Efesus di pasal 20. Ya. Jadi saya coba rangkum apa saja yang Paulus pesankan. Ini yang saya sudah buat. Ikuti hidup saya, berbuatlah hal yang sama. Kira-kira begitu. Yang pertama, Paulus berkata, kamu tahu bagaimana aku hidup di antaramu sejak hari pertama. Jadi pemimpin, Paulus bilang pada para penatua ini, pemimpin-pemimpin berikutnya di Efesus, di gereja Efesus, be authentic. Ya, menurut sejarah gereja di Efesus ini, bishop yang pertama adalah Timotius. Ya. Kemudian ada yang lain-lain, dikatakan bahwa Yohanes pernah tinggal, dia nulis Injil Yohanes waktu dia di Efesus. Kemudian juga tradisi mengatakan Maria, ibunya Yesus, juga tinggal di Efesus. Efesus gereja yang di kota yang kedua nomor besar, cukup berpengaruh. Jadi yang pertama kuncinya, yang dikatakan pesannya Paulus pada para pemimpin, pada Timotius, pada kita semua adalah be authentic. Ya. Hidup yang terbuka itu the most powerful message. Ya, orang lebih lihat hidup kita daripada dengar omongan kita. Nomor 2, dia katakan aku rendah hati. Bahasa kata lain yang dipakai adalah meek, be lowly. Ya. Aku tidak menganggap aku datang lebih hebat dari kamu. Jadi aku datang dengan lemah lembut. Seperti undangan Tuhan Yesus di Matius 11. Datang kepadaku karena aku lemah lembut dan segala macam, rendah hati. Aku tidak merasa lebih tinggi dari kalian. Yang ketiga, be dependent on God.
in tears. Dia bilang, kamu tahu sendiri ya bagaimana selama 3 tahun itu air mataku terus keluar. Air mata tandanya apa? It's helpless. Tidak bisa mengandalkan kekuatanku lagi untuk memperjuangkan visi dan misi, ya menolong orang. Helpless, bergantung pada Tuhan. Ya, kapan terakhir air mata kita keluar untuk orang-orang yang kita layani, untuk pelayanan yang kita kerjakan dan segala macam. Tanda kebergantungan pada Tuhan. Yang keempat, pesan Paulus, be resilience. Ya. Kita mengharapkan oposisi. Pelayanan yang benar pasti ada oposisinya, pasti ada hardship-nya. Jangan surprise kalau ada perlawanan, ada hardship. Cuman kuncinya Paulus bilang, never give up. Ya. Ulet, siap menghadapi perlawanan dan jangan pernah menyerah. Pesan Paulus yang kelima, dia bilang wholeheartedly, fokus sepenuh hati, ya, mengupayakan apa yang paling baik untuk yang saudara pimpin. Dikatakan di pasal 20 ayat 20, aku tidak pernah lalai. Ya, aku selalu mengupayakan apa yang berguna buat kamu selama 3 tahun ini. Ya, fokus kepada apa yang paling berguna untuk orang yang dia pimpin. Yang keenam, selfless. Ya, dia bilang, aku tidak pernah punya motivasi yang keliru, menginginkan perakmu atau emasmu, tidak pernah. Tidak pernah menginginkan apapun dari kamu. Semua ini hanya karena Injil, ya, untuk supaya Injil bekerja dalam hidupmu. Selfless, ya, tidak ada egonya. Yang ketujuh, be courageous. Dikatakan pesan yang terakhir, belalah yang lemah. Bela yang kuat itu gampang, ya. Bela yang hebat itu gampang. Bela yang terkenal itu gampang. Tapi stand with the weak itu butuh courage. Ada 7 hal ini, pesan terakhir Paulus untuk pemimpin-pemimpin muda di Efesus. Ya, dia berkata, itu hidupku, kalau memang keliru atau salah, aku ngeklaim lebih daripada yang tak sampaikan, silahkan. Kamu tahu hidupku selama 3 tahun ini. Ya, diringkas, ada 7 hal yang perlu kamu kerjakan dalam mimpin Efesus. Itu pesan terakhirnya Paulus. Nah, saudara perlu tahu bahwa mungkin beban yang paling berat selama Paulus ngajar di Tiranus, ya, selama 2 tahun itu adalah peristiwa di Korintus. Ya, jemaat Korintus juga dirintis oleh Paulus, salah satunya, ya. Pada saat itu kalau sudah baca 1 Korintus, mulai bab 1, itu terjadi perpecahan. Ada yang bilang, aku ini pengikutnya Paulus, aku pengikutnya Apolos, aku pengikutnya Kefas, dan segala macam. Ya. Dan itu muncul, ya, menurut tradisi, ada surat pertama. Jadi ada orang keluarga Chloe datang ke Efesus menceritakan ada perbuatan beberapa orang yang tidak senonoh. Ya. Perzinahan atau makan perjamuan kudus, makan sendiri-sendiri, tidak peduli yang lain, dan segala macam. Paulus mengirim surat pertama kali menasihati. Tapi yang dinasihati malah kemudian nyerang Paulus. Mengatakan, Apolos lebih pintar ngomong daripada Paulus. Apolos khotbahnya lebih karismatik, lebih kena, lebih hebat, lebih pintar, dan segala macam. Apolos ini dari Alexandria. Alexandria itu pusat pengetahuan dunia waktu itu. Ada perpustakaan yang katanya bisa nyimpen 500.000 scroll. Ya, gulungan-gulungan kitab di Alexandria. Pusat knowledge, pusat budaya itu ada di Alexandria. Apolos datangnya dari sana, sekolahan di Alexandria. Ya, jadi dikatakan pinter, cara ngomongnya bagus. Jadi orang Korintus bilang, kita ikut Apolos saja. Ya, ada yang lain bilang kita ikut Kefas karena dia lebih dekat dengan Tuhan. Yang lain bilang tidak mau ikut-ikut, saya ikut Tuhan Yesus saja. Jadi terjadi perpecahan, ya, dengan cara membanding-bandingkan orang. Ya, pemimpin dibanding-bandingkan. Maka saya beri judul comparison itu divide. Ya, bahkan mungkin Paulus yang hebat seperti itu terbawa dibanding-bandingkan, dia berargumentasi sepanjang 1 Korintus, ya. Dia menjelaskan siapakah dia, siapakah Apolos, dan segala macam. Jadi membanding-bandingkan itu membawa perpecahan. Dan itu menyakitkan dia. Di tengah segala yang dia dengar dan berargumentasi dengan jemaat Korintus, dia mencapai puncak prestasinya. Jadi jangan dipikir bahwa Paulus mencapai keberhasilannya tanpa ada masalah. Masalah paling besar adalah masalah perpecahan di Korintus yang dihadapi. Dia ditandingkan dengan Apolos.
mulai pasal 18 ayat 23-24 ya, sampai pasal 19 ayat 7 kira-kira, Lukas menampilkan siapakah Apolos dengan maksud tertentu. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kok Apolos disajikan? Karena 19-20 itu topik utamanya Efesus. Kenapa Lukas? Ya, saya makin hari makin kagum lihat Lukas ini. Ya, pada saat mungkin Apolos kecewa dengan dibanding-bandingkan, tradisi mengatakan dia kecewa dengan perpecahan di Korintus, terus dia menyepi di Kreta, di Crete, ya, kepulauan Kreta, sampai mereka bisa bersatu lagi. Paulus juga marah, ya, dengan surat 1 Korintus dia dibanding-bandingkan segala macam. Lukas berdiri above. Dia coba melihat bagaimana unite semua ini. Dia memberi perspektif yang berbeda, bahwa kasih itu mempersatukan. Saudara, dibanding-bandingkan sama orang itu kan nggak enak, ya. Banding-bandingkan orang sering kita kerjakan. Ya, kita bandingkan hamba Tuhan ini dengan yang itu, pemimpin yang ini dengan yang itu, ya. Kemudian yang punya saya lebih hebat, yang punya dia kurang hebat, dan segala macam. Ini sudah terjadi. Itu kenapa menurut saya Lukas tampilkan akhir pasal 18 dan awal pasal 19 untuk menyelesaikan, menolong Paulus mengatasi hal ini, menolong Apolos mengatasi hal ini, menolong para pemimpin di Korintus mengatasi hal ini. Ya, pada saat Paulus, Apolos, para murid di Korintus diporak-porandakan oleh perpecahan yang banding-bandingkan, Lukas mengcounter itu dengan ungkapan kasih. Dia ungkapkan beberapa hal untuk orang bisa melihat dengan perspektif yang berbeda, mengcounter pembanding-bandingkan tadi. Yang pertama, dia nulis memberi afirmasi kepada Apolos. Ya, dibaca oleh semua orang, termasuk di Korintus. Memang benar, Apolos itu pemberani. He spoke boldly, persis seperti Paulus di pasal 19, Apolos di pasal 18. Ya, dibuka oleh Apolos berbicara dengan berani di sinagoga. Kemudian pasal 19, Paulus bicara dengan berani di sinagoga. Jadi yang pertama, ya, kalau ada perpecahan, ada konflik, ada membanding-bandingkan, yang paling bagus beri afirmasi. Ya, beri afirmasi orang-orang yang terlibat. Yang kedua, Lukas memberikan positif feedback kepada Apolos. Ya, dia ceritakan kepada orang Korintus, kepada orang Efesus. Dia ingatkan Paulus juga strength-nya Apolos. Ya, dia pembelajar yang ulung katanya. Ya, avid learner. Dia punya pengetahuan tentang scripture yang thorough, mendalam sekali. Ya, sangat paham firman Tuhan. Dia menghidupi jalan Tuhan, ajaran Tuhan. Dia seorang pembicara yang bagus, komunikator yang akurat katanya. Jadi satu afirmasi, dua berikan feedback yang positif. Apa kekuatannya digarisbawahi. Nah, biasanya kalau kita di posisi dibanding-bandingkan, kita berbuat sebaliknya. Boro-boro ngasih afirmasi, kita cari kelemahannya dia apa. Boro-boro memberikan feedback tentang kekuatannya, kita cari salahnya di mana. Ya, supaya kita kedapatan lebih hebat dari yang lain, atau pemimpin kita lebih hebat dari pemimpin yang lain. Yang ketiga, fellowship. Dia ceritakan bagaimana dia undang Apolos, berbagi pengalaman di rumahnya sambil makan. Jadi kita ini bukan orang luar, ya, orang sama-sama melayani Tuhan sama-sama, ya, diundang. Apolos diundang ke rumahnya, dia ingetin Paulus, dia makan di rumahku loh. Ya, dia ingetin Apolos, kamu inget gak makan di rumahku? Dia ngomong sama jemaat di Efesus, di Korintus, ini orang makan di rumahku. Ya. Yang keempat, diberi encouragement di pasal 18:27 sebelum berangkat ke Korintus. Diberi encouragement dan juga diberi rekomendasi. Ya, yang beri rekomendasi adalah timnya ini, ya, si timnya yang di Aquila, Priscilla dan segala macam. Kemudian yang keenam, added value. Diceritakan juga bahwa apa yang kurang dari pelayanannya Apolos diselesaikan oleh Paulus. Ditumpangi tangan orang penuh Roh Kudus tanpa diklaim apa-apa. Tetap semua sama muridnya Tuhan Yesus. Disebut murid saja. Ya, bukan pengikutnya Paulus, bukan pengikutnya Apolos. Dan yang ketujuh, kalau sudah perhatikan di surat Titus pasal 3 ayat 12,
Paulus pesan sama Titus, Titus tolong dibantu ya Apolos ini. Dia jangan sampai kekurangan apa-apa dalam perjalanannya. Apa yang dia butuhkan tolong diberikan. Jadi resourcing. Ya. Dalam keadaan perpecahan, biasanya perpecahan karena membanding-bandingkan. Orang bilang membanding-bandingkan, comparison itu akar banyak permasalahan, akar banyak dosa. Di Alkitab, ya, ada cerita, banyak cerita dibanding-bandingkan. Kain dibandingkan dengan Habel. Ujungnya apa? Ya, ini ceritanya Kain, ceritanya Yakob dan Esau, Daud dan Salomo. Comparison itu menghancurkan relationship. Ya, saya pernah mungkin dibandingkan dengan kakakmu, dengan adikmu. Very painful. Itu menghancurkan relationship. Kain dan Habel dibanding-bandingkan, maka muncul envy, iri hati, kebencian, pembunuhan. Ya, relationship-nya hancur. Dia terisolir sekian generasi. Yakob dengan Esau. Ya, kalau kita sudah belajar di kitab Yosua bagaimana selama hidupnya Yakob menderita karena dibanding-bandingkan dengan Esau. Dia pengen jadi Esau sejak kecil. Ya, yang muncul apa? Anger di dalam Esau. Ya, dan sorrow buat Yakobnya. Comparison membandingkan selalu mendatangkan kehancuran relationship. Lea dengan Rachel dibanding-bandingkan, dikatakan Yakob lebih mengasihi Rachel daripada Lea. Yang muncul apa? Pain, sakit di hati anak-anaknya Lea, shame, ya, hal yang memalukan waktu Lewi dan Simeon menyerang di Sikem, ya, rebellious Ruben. Jadi sakit, memalukan, pemberontakan dihasilkan oleh karena membanding-bandingkan orang. Yang terakhir Daud dengan Saul juga dibanding-bandingkan. Rakyat nyanyi, yang biasa banding-bandingkan itu kan rakyat banyak. Ya, manas-manasi. Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ujungnya apa? Rejection. Saul ditolak oleh Tuhan. Perang terus. Ya, Daud dikejar-kejar. Penolakan dan perang. Jadi seringkali kita tidak ingin banding-bandingkan. Ada orang yang sering bandingkan dengan orang lain. Tapi seringkali suara dari luar dipakai oleh iblis, ya, untuk banding-bandingkan kita supaya relationship hancur antar pemimpin, ya, antar umat Tuhan. Kalau sudah relationship hancur, ya, tidak ada apa-apa lagi yang bisa diandalkan untuk bertumbuh dengan Tuhan. Kenapa membanding-bandingkan itu bisa melumpuhkan pemimpin dan mengubur potensi? Satu, pada saat kita membandingkan orang dengan orang, atau kita dengan orang lain sekalipun, maka sesungguhnya kita menyangkali Mazmur 139 ayat 13, di mana Tuhan secara unik, ya, menyula, menenun kita, ya, kita diciptakan secara unik oleh Tuhan, itu kita sangkali. Itu sebabnya kalau kita membanding-bandingkan, itu kita jadi lumpuh karena kita berlawanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, membanding-bandingkan itu menyangkali panggilan Tuhan. Ya, Efesus menceritakan bahwa setiap kita ini ada purpose dalam hidup yang Tuhan sediakan. Efesus 2 ayat 10. Nah, kalau kita membandingkan dengan orang lain, ada orang bilang, aku tidak mau menjadi versi yang lebih baik dari hidupmu atau versi yang lebih jelek daripada hidupmu. Aku mau jadi versiku sendiri. Ya, membanding-bandingkan artinya seakan-akan kita semua kayak di factory, tujuannya semua sama, dicetaknya semua sama. Yang ketiga, membandingkan orang, membandingkan pemimpin, membandingkan diri kita dengan orang lain itu berarti menyangkali perspektif Tuhan bahwa kita ini spesial. Kita ini unik, kita spesial buat Tuhan, kita ini spesial di mata Tuhan. Seperti di 139 Mazmur ayat 15 dan 16. Tiap orang itu spesial di mata Tuhan. Ya. Makanya kalau kita membandingkan dengan orang lain, seakan-akan spesialnya hilang. Begitu kita membandingkan, kita tidak spesial lagi. Ya. Being compared to others, ya, kalau kita membandingkan atau dibandingkan dengan orang lain, maka itu menghancurkan self-esteem, ya, atau self-worth. Kalau kita dibandingkan lebih baik, maka itu akan inflate, ya, kayak orang mompa balon, atau deflate, kayak ban yang kempes, yang terjadi di luar proporsinya, ya. Ban terlalu keras akan meledos, ban terlalu tidak ada anginnya akan merusak peleknya di mobil. Jadi dua-duanya tidak ada gunanya dan menghancurkan self esteem. Itu sebabnya dibanding-bandingkan
itu ngerusak hidup, membanding-bandingkan itu ngerusak hidup dan ngerusak gereja juga. Pertanyaan pertama adalah, apakah saudara pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain? Ya, kalau pernah, ceritakan bagaimana perusahaan saudara waktu itu dan bagaimana saudara menghadapinya, mengatasi dampak negatifnya. Ya. Pertanyaan kedua, apakah saudara pernah membandingkan pemimpin satu dengan pemimpin lain atau orang satu dengan orang lain? Ya. Anakmu satu dengan yang lain atau pemimpin satu dengan yang lain, hamba Tuhan satu dengan yang lain, yang secara tidak langsung kemudian orang itu dengar. Lalu peristiwanya bagaimana? Saudara mitigate-nya bagaimana? Apa yang sudah buat melihat kerusakan yang saudara lihat hari ini? Di pasal 19 ini dan 20, Paulus menceritakan bahwa semua sukses, ya puncak keberhasilannya, seluruh Asia mendengar berita Injil, itu bukan sekedar upayanya dia, ya, bukan kepandaiannya dia, bukan karena timnya hebat, ya, tetapi semuanya itu berkisar di tengah peperangan rohani. Ya, ada yang namanya spiritual battle, peperangan rohani. Ada pihak lain yaitu evil spirit, roh jahat yang mencoba menghancurkan pelayanannya Paulus, pelayanan saudara semua. Kalau saudara tidak mencoba melupakan itu, ya, atau tidak berpikir tentang battle, spiritual battle, saudara terjebak dalam strateginya iblis. Nah, kalau saya perhatikan di pasal 19 ini ada 5 hal cara iblis mencoba menghancurkan supaya Paulus tidak berhasil, supaya timnya tidak bisa memberitakan Injil ke seluruh Asia. Yang pertama, ya, adanya roh agama. Dikatakan di pasal 19 ayat 9, orang-orang Yahudi, waktu dia datang ke Efesus, 3 bulan berturut-turut dia khotbah tiap Sabat, ya, dengan berani, dengan argumentasi yang bagus selama 3 bulan, ya. Tapi kemudian muncul orang-orang Yahudi yang stubborn, katanya, obstinate, keras kepala, tidak mau berdebat atau berdiskusi secara logis, yang tidak mau lagi, dan kemudian Paulus meninggalkan. Jadi yang pertama, iblis bisa pakai orang-orang yang keras kepala, yang stubborn, ya, untuk menghambat pekerjaan Injil. Orang-orang ini punya roh agamawi. Yang kedua, kemudian dikatakan di pasal ayat yang sama, ayat 9 juga, tidak hanya mereka mempersulit Paulus di tiap Sabtu, ya, ngaco, ya, pada saat Paulus ngajar dan timnya, tapi juga menyebarkan berita buruk tentang gereja orang percaya di Efesus. Pasal 19 ayat 9, iblis bekerja lewat spreading rumor, spreading gossip. Ya, sekarang juga banyak. Ya, sedang pelayanan ada orang-orang yang coba menghambat saudara. Yang menghambat saudara biasanya bukan orang yang tidak percaya. Ya. Juga di sana bukan orang-orang kafir, tapi orang Yahudi. Para pemimpin Yahudi yang dianggap pemimpin mereka justru menghambat. Ya, iblis bisa pakai orang-orang seperti ini yang kelihatannya religius, tapi sesungguhnya hanya agamawi saja, bukan spiritual. Ya. Yang kedua, dia pakai rumor, gosip, berita disebar di media massa, apalagi sekarang, ya, untuk menjelekkan gereja, memburukkan hamba Tuhan tertentu, dan segala macam. Ya. Yang ketiga, di pasal 19 ayat 12, dikatakan bahwa sickness, kelemahan-kelemahan tubuh, ya, juga dipakai untuk menghambat orang-orang murid-murid bisa bekerja, bisa melayani Tuhan. Banyak yang dirasuk setan, banyak yang sakit, semua disembuhkan di ayat 12, ya. Ada yang lewat sapu tangannya Paulus, lewat doa, dan segala macam. Ya, jadi serangannya bisa ke fisik, penyakit. Tidak semua penyakit tentu serangan iblis, tapi bisa juga iblis menciptakan sakit, kelemahan tubuh untuk menghambat kita melayani. Yang keempat, physical attack, ya, serangan secara fisik yang untuk nakut-nakuti. Ya, waktu itu Gaius ditangkap, ya, diseret dan segala macam. Jadi secara fisik bisa juga diserang. Supaya takut semua, supaya takut beritakan Injil.
Dan yang terakhir dibuat kacau, ya, unrest. Ada demonstrasi, ada protes dan segala macam supaya kacau sehingga tidak bisa fokus untuk beritakan Injil. Itu serangan-serangan. Nah, saya ingin sampaikan dalam beberapa menit ke depan adalah strateginya Paulus apa? Kok dia bisa mengalahkan semua pertempuran ini, ya. Semua musuhnya, strateginya bisa dipatahkan semua dan dia menang sehingga seluruh Asia mendengar kabar baik. Jadi ini berkaitan dengan kemudian waktu Paulus nulis suratnya berapa tahun kemudian kepada jemaat di Efesus, dia ngingetin lagi. Peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Ya, di Efesus pasal 6 diceritakan, di surat-surat lain ada, di Efesus diceritakan bagaimana kita dulu berperang bersama. Ini spiritual warfare 3 tahun ini. Ya. Jadi kalau sudah melihat pasal 19-20 juga lihat, baca Efesus juga untuk melihat Paulus mengingatkan lagi. Ya, ini pertempuran rohani, bukan sekedar sibuk pelayanan. Yang pertama yang dikerjakan Paulus sejak dia kemudian meninggalkan pertemuan mingguan hari Sabat di Bait Allah, dia nyewa. Ini pertama kali gereja nyewa gedung umum namanya Ruang Kuliah Tiranus. Ya. Dan dia mulai fokus, dikatakan dia khususkan murid-muridnya, dia fokuskan kepada pemimpin-pemimpinnya. Ya. Fokus. Kalau tadinya dia asal khotbah tiap minggu di tiap hari Sabat di Bait Allah, sekarang dia fokuskan kepada para pemimpinnya, kepada invest kepada future leaders. Ya. Dan apa yang dia kerjakan? Daily discussion. Ya. Berdiskusi setiap hari dan luar biasanya dia tekankan dari awal, ini bukan cuma diskusi dengan knowledge, tapi semua yang dipelajari kemudian dipraktekkan sehingga apa yang dirasakan di Tiranus berakibat ke seluruh Asia. Ya, diintensify, ditakut-takuti bukan malah mundur, tapi malah diintensify, diintensikan setiap hari. Harusnya kalau ditakut-takuti tadinya tiap minggu Bible study-nya diundur tiap bulan atau tiap 6 bulan sekali. Tapi Paulus dibalik sama dia, kita fokus sekarang ke future leaders, kemudian diintensify setiap hari, dibangun culture bahwa mereka tidak hanya datang tiap hari untuk berdebat soal knowledge, tapi bagaimana setiap hari ada sedikit-sedikit knowledge yang kemudian disebar ke masyarakat, sehingga dampaknya yang dipengaruhi oleh strategi baru ini bukan hanya di dalam gedung Tiranus, tetapi seluruh Asia mendengar Injil. Dalam 3 tahun itu, ya, dalam 3 tahun kurang 3 bulan seluruh Asia mendengar Injil. Yang kedua, pentingnya doa tanda-tanda ajaib. Ya, doa tanda-tanda ajaib. Dikatakan orang sakit semua sembuh, yang dirasuk setan dilepaskan dari setan, ya, karena doa-doa, ya, karena tanda-tanda ajaib yang menyertai. Jadi perlu banyak doa, peperangan rohani dilakukan di tempat yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita mengharapkan menang, mencapai destiny kita, mencapai puncak impian kita, memenangkan seluruh Asia, provinsi Asia seperti Paulus dulu, tapi tidak ada doanya, tidak ada act of the power of God, tidak ada mujizat, tanda-tanda ajaib, ya tidak bisa. Ya. Karena itu semua berjalan bersama. Tuhan meneguhkan pemberitaan dengan tanda ajaib, dengan doa, dan segala macam. Yang ketiga, public testimony. Ya, jadi kemudian waktu setelah anak-anak Skewa dilucuti sama setan, kemudian banyak orang yang bertobat dan bersaksi di depan umum. Kesaksian itu gunanya apa sih? Kesaksian itu menelanjangi strategi iblis. Iblis coba menipu saya, iblis coba mengelabui saya, iblis coba menghambat saya, tapi Tuhan tolong saya. Jadi kesaksian yang powerful itu menelanjangi tipu daya iblis. Iblis strateginya yang pokok itu tipu daya. Itu ditelanjangi, tidak ada powernya lagi. Jadi gereja yang dilawat Tuhan selalu banyak kesaksiannya. Kesaksian bukan sekedar cerita keberhasilannya sendiri, bukan keberhasilan pelayanannya, bukan berkat, tapi kesaksian menelanjangi semua karya iblis. Kerjaan iblis dibuka semua supaya orang lain tidak terjebak. Ya, jadi di dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan iblis dikalahkan oleh 2 hal. Ya, satu oleh darah anak domba, kedua oleh kesaksian. Ya, bukan kesaksian sekedar saya terima berkat, bukan kesaksian sekedar cerita pengalaman sukses saya, tapi kesaksian yang menelanjangi iblis dan mendemonstrasikan kuasa Allah.
Dan yang keempat, ya, menurut saya Paulus menang dalam peperangan rohani karena publik deklarasi daripada pertobatan yang radikal. Ya, waktu dengar kesaksian-kesaksian ini, kemudian banyak orang yang selama ini ikut sihir, ikut ilmu-ilmu lain, ikut kuasa-kuasa lain, kumpulkan semua. Ya, buku-buku mantranya, buku sihirnya, semua sumber-sumber yang dipakai iblis untuk menyesatkan manusia, dikumpulkan, dibakar. Dikatakan oleh Lukas, total harganya kira-kira 50.000 dirham atau keping perak. Kalau satu keping perak itu gaji satu orang satu hari kerja waktu itu, maka ini merupakan gaji satu orang selama 137 tahun. Atau gaji 10 orang selama 14 tahun. Ditaruh, dibakar semua. Tujuannya apa? Menyatakan bahwa we are on the point of no return. Ya. Dibutuhkan orang-orang yang radikal, kayak seperti dulu penemu-penemu Amerika, begitu mendarat kapalnya dibakar supaya tidak bisa pulang lagi. Ya, artinya we have to survive here. Jadi orang-orang pengikut yang radikal mendengar kesaksian daripada orang ini, dibakar semua bukunya, dibakar semua sumber-sumber yang menyesatkan, sehingga tidak ada jalan untuk pulang kecuali nekat maju ke depan secara radikal. Ya. Jadi semua kita, tidak hanya Paulus dan timnya, semua kita menghadapi mimpi, menghadapi peperangan rohani. Kita semua punya purpose dalam hidup, kita punya mimpi. Entah itu Asia kecil, provinsi Asia, atau Eropa, atau sekolah kita, atau keluarga, sanak keluarga kita, atau tempat kerja kita, atau semua business people, atau semua ada yang punya visi memperlengkapi para janda, apapun visi kita, mimpi kita menghadapi peperangan rohani. Ya. Banyak orang hanya bertempur di ruang doa, tapi Paulus memberikan 4 hal yang penting. Ya. 1, fokus for the future leaders. Kemudian tiap hari diintensify, invest dalam hidup mereka, dan create culture, jangan cuma belajar knowledge, tapi semua tiap hari yang dipelajari dipraktekkan, dipelajari disambungkan ke orang lain, ditularkan kepada orang lain, sehingga seluruh Asia terpengaruh. Ya. Yang kedua, ya, kemudian doa penting sekali dan tanda ajaib yang menyertainya. Yang ketiga, kesaksian yang penuh kuasa menelanjangi iblis. Ya, dan keempat adalah semua yang menghalangi kita. Ya, jangan sampai masih ada di Roma. Dibakar semua yang buat kita bisa kembali ke masa lalu kita. Dihabisi dan sehingga kita tidak bisa mundur, hanya bisa maju ke depan. Semua kita menghadapi peperangan rohani. Ini kuncinya yang diberikan Paulus. Langkah ke depan dengan lebih strategis. Ya, sehingga kita lihat kesaksian Paulus seluruh Asia, provinsi Asia mendengar kabar baik.